bisa berbuat. Pekan depan, terdakwa pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal akan mendengarkan tuntutan jaksa. Keluarga Yosua berharap para terdakwa yang merencanakan pembunuhan dihukum maksimal. Sementara untuk Eliezer, ayah Yosua melihat ada etiket baik untuk membuka fakta di persidangan. Ferdi Sambo yang sangat berbelit-belit dan mempertahankan skenario yang dia bangun, jadi sudah sepantasnya saya rasa itu diterapkan sama mereka yang merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Yosua, pasal 340 yang seberat-beratnya yaitu hukuman mati. Bibi Yosua Rohani Simanjuntak dalam program Kompas Petang berharap terdakwa dihukum maksimal dengan pasal pembunuhan berencana, sedangkan Eliezer dinilai layak mendapatkan keringanan hukuman. Kalau kami dari keluarga ya, karena perbuatan mereka ya, harapan kami dihukum semaksimal. Ya 340 harusnya jatuh kepada para pembunuh itu. Semua terdakwa atau ada pengecualian karena ada satu yang menjadi justice kolaborator, Eliezer, Bu Rohani, harapan dari keluarga? Betul, buat Eliezer kan karena sudah ada dia kejujuran, ya mudah-mudahan Pak Hakim memberikan keringanan kepada dia. Meski di Jambi, setiap hari keluarga Yosua menyaksikan persidangan pembunuhan anaknya yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari kejauhan, keluarga Yosua terus berdoa agar Yosua mendapat keadilan meski raganya telah tiada. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahas soal bagaimana potensi hukuman maksimal dalam penuntutan jaksa terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua, kami bahas saudara bersama dengan para narasumber sudah hadir melalui sambungan Zoom. Ada Profesor Gayus Lumbun, mantan mantan Hakim Agung, dan juga Erman Umar, kuasa hukum Ricky Rizal. Selamat petang Prof Gayus, Pak Erman, sehat selalu. Ya, selamat petang, Mbak. Salam sehat. Baik, saya ingin ke Prof Gayus dulu. Prof Gayus, setelah melihat jalannya persidangan, fakta, saksi yang kemudian dihadirkan, alat bukti yang diuji di persidangan, Anda melihat arah tuntutan jaksa nanti akan seperti apa? Ini ada 5 terdakwa yang berhadapan dengan pasal 340 yang ancaman hukumannya sangat berat ya. Tetapi masing-masing kalau saya kerucutkan pada 2 orang terdakwa yang terfokus kepada orang yang menyebabkan matinya orang lain, yaitu Ferdi Sambo dan Eliezer. Ya, ini sama-sama terdakwa. Yang satu memang mempunyai predikat atau kedudukan sebagai justice kolaborator. Namun kedudukan ini kan tidak saya sebut menjadi mutlak ya, sesuatu yang sudah seperti itu, karena ada 2 sisi yang perlu diketahui mendudukan Eliezer ini. Yang pertama memang dia terdakwa, tapi yang kedua memang bisa diberikan keringanan, bahkan ancamannya paling ringan yaitu hanya percobaan atau teringan daripada yang dihukum lainnya. Nah, tetapi bagi saya harus holistik kedudukannya karena sama-sama dia sebagai pelaku utama matinya orang ya. Kemudian ada pelaku utama juga yang merencanakan. Di sini memang menguji semua penegak hukum dari jaksa sampai hakim nanti untuk bisa memberikan keadilan seadil-adilnya. Sambo bukan tidak punya keringanan karena masih tergantung mengenai perintah jabatan itu, apakah perintah mematikan atau hanya menembak atau menggebuk gitulah. Prof Gayus, kalau kita lihat dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, Anda menilai bahwa tuntutan yang diberikan oleh jaksa kepada 5 terdakwa bisa saja berbeda? Ya tentu akan berbeda-beda ya, tapi kalau saya fokus kepada matinya orang karena 2 orang ini, itu fokus saya untuk memperhatikan mana yang punya kelebihan perhatian untuk dikurangi dan mana yang punya perhatian yang memang tidak dikurangi. Bagi saya dua-duanya hampir punya peluang, karena kalau kita berhenti di fokus tembak hajar itu tentu tidak seperti itu dikemukakan. Nah, ini tentu pertimbangan juga untuk keadilan bagi pelaku. Yang satu pelaku menembak, tetapi
ya punya kedudukan yang juga Baik. diakui. Ya. Ini masih jadi perdebatan soal yang satu berfokus bahwa dia tidak ada perintah untuk membunuh, tapi yang satu mengaku perintah itu adalah membunuh. Saya ingin ke Pak Herman Umar dulu. Pak Herman, kalau misalnya dari Anda sendiri menghadapi tuntutan besok ini klien Anda, apa yang Anda kemudian bisa baca kemungkinan akan seperti apa jaksa menuntut klien Anda? Ya, kalau saya lihat berdasarkan fakta-fakta di persidangan ini ada 4 yang saya lihat yang terhadap dakwaan terhadap saudara Ricky Rizal ya. Artinya fakta yang ada, pertama Ricky udah menolak. Artinya untuk berbicara untuk itu backup pun dalam pemeriksaan dia terdakwa kan dicecer sama hakim sama jaksa. Backup pun dia juga menolak. Nah, kemudian apalagi melakukan penembakan. Itu jadi celah bahwa klien Anda bisa saja mendapat hukuman teringan. Artinya bukan teringan. Kita berbeda sikap ini. Ini masalah prinsip keadilan. Jadi sebagai bagian dari penegak hukum yang kita hadapi fakta-fakta persidangan. Pertama itu, yang kedua itu masalah niat. Yang kedua, Ricky tidak mengetahui hal apa yang dibicarakan antara Richard Eliezer di atas setelah dia dipanggil itu. Tidak mengetahui. Karena di mata dia ini adalah klarifikasi karena Richard Eliezer berada di Magelang. Jadi dia tidak tahu. Begitu juga tidak ada yang dia dengar sebelumnya mau ditembak di mana. Karena itu kan hanya baru klarifikasi dan backup atau siap menembak tidak ada. Selama Sambo menyampaikan tidak disebut akan ditembak di Seguling atau ditembak di mana. Nah, apalagi dia sebagai seorang polisi tidak membayangkan sedikit pun akan ditembak di rumah dinas gitu ya. Nah, kemudian setelah setelah dia berangkat dari Saguling ke Duren 3, dia tuh dipanggil sama Ibu PC supaya pergi bawa mobil karena dalam rangka isolasi. Jadi di mindnya, di perasaan pikiran dia tidak ada membayangkan bahwa situ Joshua akan ditembak, tapi membayangkan adalah akan melakukan isolasi. Kemudian nggak berapa lama, Mbak, tunggu sedikit karena ini hanya kan berhitungan sampai di Duren 3 dia sedang di carport mobil, Joshua sedang berada di taman, dipanggil Kuat udah duluan sama Eliezer masuk ke dalam. Kemudian Kuat memanggil, Om kamu dipanggil. Kamu dan Joshua itu jadi jadi itu menjadi celah bagi klien Anda bisa lolos dari tuntutan 340 gitu. Ini Mbak, jadi pertama perencanaan tidak, jadi kan harus ingat dulu unsur-unsur pasal itu harus ada niat, ada kesengajaan, ada perbuatan. Tidak ada perbuatan dia yang membantu berbuat supaya aktif melakukan, karena ini malah delik commission, delik yang berbuat gitu. Saya tahan di sana. Saya ingin ke Prof Gayus untuk melihat. Jadi kalau seperti yang disampaikan oleh pengacara Ricky Rizal tadi, adakah celah bahwa Ricky Rizal ini akan bebas dari tuntutan 340? Bagi saya sangat besar peluangnya. Saya sering menyebut sebagai role model. Ricky Rizal ini role model seorang bintara berani menolak perintah jenderal. Ini yang utama. Ini realita ya, bukan tafsir kepada undang-undang. Prof Gayus, kalau 340-nya kemungkinan besar lolos, 338 bagaimana? Juga jauh menurut pandangan saya ya. Kalau dia nanti kena 56 mungkin memberi bantuan, memberi fasilitas itu masih mungkin, itu hukumannya ringan sekali. Nah, sepertiga berasal dari hukuman utama, pelaku utama. Tetapi saya pun melihat ini role model, ini ke depan nanti supaya para bintara berani menolak perintah yang salah. Oke, baik. Jadi ini harus bisa jadi pembelajaran begitu ya bagi anggota Polri lainnya bahwa menolak perintah atasan yang salah itu bisa dilakukan. Saya ke Pak Herman. Jadi Pak Herman, apa yang kemudian Anda harapkan dari tuntutan besok? Ya, kalau saya bagaimanapun jaksa itu adalah walaupun penuntut umum, tapi dia juga adalah sebagai penegak keadilan. Bukannya tidak pernah ada di dalam perkembangan hukum kita, dalam penegakan hukum kita, bukannya tidak pernah jaksa kalau dalam fakta persidangan tidak kuat, dia juga berkewajiban moral untuk menuntut bebas. Kalau sepakat kita ya, kalau sepakat dengan
fakta-fakta persidangan ini, sepakat dengan ini, dia juga punya kewajiban moral untuk menuntut bebas. Terlepaslah nanti terdakwa atau pengacara mengucapkan pembelaan ya. Tapi itu harapan kita. Baik, Erman Umar, pengacara Ricky Rizal, dan juga Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Terima kasih sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Saudara.